Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran matematika kelas 8 semester 1. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang materi pola bilangan bagian kedua yang merupakan kelanjutan daripada pola bilangan bagian yang pertama. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Langsung saja kita menuju ke materi pola bilangan bagian kedua. Baik, mari kita teruskan. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pola bilangan bagian kedua. Tentu kalian masih ingat ya, apakah pengertian daripada pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu dan teratur. Ya, itu adalah pengertian daripada pola bilangan. Contoh pola bilangan yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama atau bagian pertama adalah yang pertama itu pola bilangan ganjil. Lalu yang kedua pola bilangan genap. Yang ketiga pola bilangan persegi. Yang keempat pola bilangan persegi panjang. Dan yang kelima pola bilangan segitiga. Kelima pola bilangan tersebut kalian sudah mengenal susunannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan cara menyusunnya seperti apa. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas pola bilangan yang keenam, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Perlu diingat anak-anak, pola bilangan segitiga Pascal itu adalah pola bilangan yang tersusun atas angka-angka yang membentuk bangun segitiga, di mana titik puncaknya itu angka 1, kemudian di tepi sebelah kiri juga angka 1, di tepi sebelah kanan juga angka 1. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana pola bilangan segitiga Pascal itu terbentuk? Ya, perhatikan. Ya, terus simak. Ya. Ya. Terus masih berproses. Ya. Sampai di sini kalian perhatikan sudah nampak di layar HP kalian ya, itu pola bilangan segitiga Pascal.
bentuknya itu menyerupai segitiga ya, tentunya menyerupai segitiga ya. Perhatikan itu puncaknya adalah angka 1 ini ya, ini baris pertama, kemudian turun pada baris kedua, sebelah kiri angka 1, sebelah kanan juga angka 1, kemudian turun ke baris ketiga, yang sebelah tepi kiri itu angka 1, kemudian angka 2. Angka 2 ini adalah diperoleh dari jumlah bilangan di baris kedua ini ya, jumlah bilangan pada baris di atasnya atau baris kedua ya. Ini 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, ditulis di bawahnya. Jadi angka 2 ini merupakan jumlah 2 angka di atasnya persis. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dilanjut sebelah kanan, tepi kanan itu angka 1. Pada baris keempat pun demikian ya, susunannya adalah angka 1, kemudian angka 3 diperoleh dari penjumlahan 2 angka di atasnya, yaitu angka 1 ditambah angka 2, ketemunya 3. Yang berikutnya 3 juga pun demikian, diperoleh dari 2 ditambah 1 ya, 2 angka di atasnya sama dengan 3. Kemudian tepi kanan selalu angka 1. Pada baris kelima pun demikian, baris kelima itu tepi kiri angka 1, kemudian 4 ini diperoleh dari 1 ditambah 3, kemudian angka 6 berasal dari 3 ditambah 3, 6, kemudian 4 berasal dari 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu tepi kanannya selalu angka 1. Kemudian baris ke-6 ya, itu diawali dengan angka 1, kemudian 5 berasal dari 1 ditambah 4, kemudian 10 asalnya dari 4 ditambah 6, lalu 10 lagi 6 tambah 4, lalu 5, 4 tambah 1 dan 1, demikian seterusnya. Jadi susunan bilangan segitiga ini membentuk bangun segitiga ini. Kalau kita telusuri ini ya, ini sisi-sisinya ini ya, ini dan ini pola bilangan segitiga Pascal ini masih berlanjut, bisa diteruskan ke bawah sampai tidak terbatas. Baik, kita teruskan. Sekarang kita akan membahas jumlah bilangan pada masing-masing baris ya, jumlah bilangan atau jumlah angka setiap baris pada bilangan segitiga Pascal. Kita mulai dari baris yang pertama. Tentu baris pertama ini terdiri dari angka 1, maka jumlahnya pun 1 ya. Nah, 1 itu sama dengan, nih perhatikan, 1 itu sama dengan 2 di pangkat 0 ya. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan segitiga Pascal pada baris pertama ini itu jumlahnya 1. 1 sama dengan 2 pangkat 0. Kita lanjut. Untuk baris yang kedua, jumlah angkanya ya, ini baris kedua ini berarti 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Iya, betul 2. Ya, itu 2 ya, sudah muncul. 2 ternyata sama dengan 2 di pangkat 1. Ya, ini 2 sama dengan 2 di pangkat 1. Kemudian pada baris ketiga angkanya adalah 1, 2, 1. Kalau kita jumlahkan 1
1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4 ya. Ya, jumlahnya adalah 4. Ini jumlah angka pada baris ketiga sama dengan 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kita lanjut untuk baris keempat. Kita hitung angkanya. 1 ditambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. Iya betul, 8 sama dengan 2 dipangkat 3. Berlanjut ke baris kelima. Baris kelima itu terdiri dari angka 1, 4, 6, 4, dan 1. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 6. Jumlahnya jadi berapa? Iya, jumlahnya 16, betul. 16 itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Atau 2 dipangkat berapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. 2 dipangkat 4. Kemudian pada baris ke-6, jumlah angka pada baris ke-6 bilangan segitiga Pascal yaitu 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Berapa? Iya, betul, jumlahnya 32. Nah, 32 itu sama dengan 2 per pangkat berapa? Iya, ternyata 32 itu sama dengan 2 dipangkat 5. Coba kalau kalian perhatikan hubungan antara baris dengan dengan jumlah angkanya ya, jumlah bilangan untuk tiap baris itu ternyata punya hubungan ya anak-anak, punya hubungan. Kita coba ini untuk baris pertama ya. Ini baris pertama, jumlah angkanya kan 1, atau kalau dinyatakan dengan bilangan pangkat dengan basis 2 atau bilangan pokok 2 itu 2 pangkat 0. Ternyata ini punya hubungan antara nama barisnya dengan pangkatnya. Pangkatnya kan 2 pangkat 0. Ini kita coba. Nah, ini 1 bilangan baris pada baris ke-1 itu sama dengan 2 pangkat 0 ya, pangkatnya 0 ya. 1 dengan 0 itu bedanya 1 ya. Iya, kita coba untuk baris yang kedua. Jumlah bilangan baris kedua pada pola bilangan segitiga Pascal adalah 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 ini 1 tambah 1 sama dengan 2 ini. Iya, 2 ternyata sama dengan 2 pangkat 1. Pangkatnya 1, barisnya baris kedua ya. Kita coba ini. Nah, itu perhatikan selisihnya juga 1. Demikian pula untuk baris yang ketiga ya. Baris ketiga kan susunannya 1 2 1 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Iya, ini 4 ternyata sama dengan 2 pangkat 2. Pangkat 2 nya itu kalau kita hubungkan dengan nama barisnya baris ketiga. Ini perhatikan ya, baris ketiga itu berbeda 1 dengan pangkatnya. Kan 2 pangkat 2, ini jumlah angkanya, nama barisnya baris ketiga. Demikian seterusnya untuk baris keempat, jumlah angkanya adalah 2 dipangkat 3 ya. Pangkatnya dengan nama barisnya berbeda 1. Kemudian baris kelima pun demikian, jumlah bilangan pada baris kelima yaitu 2 pangkat 4, barisnya baris 5 ya.
Ya, ini berbeda 1 dengan 4. Baris yang ke-6 pun demikian, itu jumlah angkanya adalah 2 pangkat 5. Iya. Jadi pangkat dengan nama barisnya itu berbeda 1 ya. Selisihnya 1. Dengan demikian, maka untuk baris yang ke N ini, yang ke N, maaf ini ya, baris yang ke N ini, jumlah bilangan pada baris yang ke N tentu akan sama dengan pola yang di atas ya, itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 dipangkat ya, ini antara pangkat dengan nama barisnya itu berbeda 1 ya, berarti 2 pangkat N dikurang 1 gitu ya. Ya, jadi jumlah bilangan pada baris yang ke N ya, karena N-nya itu tidak tahu ya, N-nya itu variabel, bisa diganti dengan bilangan asli apa saja. Maka untuk mencari bentuk umumnya untuk jumlah bilangan pada baris yang ke N adalah 2 dipangkat N dikurang 1 ya. Jadi jika di sini jika N sama dengan 7, maka jumlah bilangan pada baris yang ke-7 itu sama dengan 2 dipangkat 7 kurangi 1 sama dengan 2 dipangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan berapa? Kan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? Iya. Berapa yo? Iya, 64. Oke. Demikian ya penjelasan awal tentang struktur pola bilangan segitiga Pascal. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih manfaat ataupun fungsi ataupun gunanya daripada kita belajar bilangan segitiga Pascal. Apakah hanya sekedar menyusun angka-angka ya yang membentuk bangun segitiga yang tadi susunannya dimulai dari angka 1 di puncak, kemudian di sebelah tepi-tepinya pun angka 1 dan tepi kanannya pun angka 1. Apakah hanya demikian? Oh, tentu saja tidak, ini ada manfaatnya. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, masih bersama Bapak dan masih dalam pembahasan pola bilangan. Bapak akan memberikan contoh soal ya, contoh soal tentang pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama, tentukan jumlah angka pada baris ke-7 pola segitiga Pascal. Ya, kita akan jawab. Karena yang ditanyakan jumlah angka pada baris ke-7 pola segitiga Pascal, maka sebagai pegangan adalah kita menuliskan harga N-nya. N-nya ya, N-nya adalah sama dengan 7, yaitu baris yang ke-7 yang dimaksudkan. Nah, lantas langsung saja kita masukkan ke rumus yang tadi baru kita temukan, yaitu jumlah angka pada baris ke-7 ya, itu kan dirumuskan 2 ya, ini
2 pangkat N dikurangi 1. Karena N-nya 7, maka sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 1. 7 kurangi 1 sama dengan 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Jadi pertanyaan tentang tentukan jumlah angka pada baris ke-7 pola segitiga Pascal, maka jawabannya jumlah angka pada baris ke-7 pola segitiga Pascal adalah 64. Soal yang kedua, tentukan jumlah angka pada baris ke-8 pola segitiga Pascal. Nah, soalnya masih sama, hanya diganti barisnya. Kita jawab. Karena N-nya 8, ya, baris ke-8 berarti harga N-nya 8, ya. Harga N-nya 8. Ini baris ke-8 berarti harga N sama dengan 8, ya. Sehingga maka jumlah angka pada baris ke-8 kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 2 di pangkat N kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 8 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Jumlahnya 128. Ya, itu contoh soal untuk menentukan jumlah bilangan atau angka pada setiap baris pola segitiga Pascal. Dan untuk selanjutnya tadi di awal tadi Bapak menyinggung manfaat daripada pola segitiga Pascal atau bilangan pada pola segitiga Pascal itu untuk apa? Nah, manfaat ataupun kegunaan daripada pola segitiga Pascal itu diantaranya adalah untuk pemangkatan, ya, proses pemangkatan, atau dengan konsep dengan bahasa yang mudah adalah untuk mempermudah pemangkatan. Pemangkatan apa? Pemangkatan suku 2. Suku 2 itu nama lainnya adalah binom. Jadi angka-angka pada segitiga Pascal nanti akan dipakai untuk proses pemangkatan suku 2 atau binom dengan pangkat bilangan bulat positif. Bagaimana caranya? Baik, kita lanjutkan. Soalnya adalah tentukan hasil perpangkatan dalam kurung A ditambah B pangkat 3. Untuk itu nanti kita akan mencoba menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Kita tulis kembali, ya, susunan pola bilangan segitiga Pascal, ya. Perhatikan polanya masih sama, yaitu 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 dan seterusnya. Baris pertama itu angka 1, baris kedua angka 1 1, baris ke 3 angka 1 2 1, baris keempat 1 3 3 1, baris ke 5 1 4 6 4 1, sedangkan baris ke-6 adalah 1 5 10 10 5 1. Kita tuliskan hanya sampai pada baris ke 6, ya. Bagaimana dengan soal ini, ya? Soal hasil perpangkatan
dari binom ya, ini binom kan, suku 2 ini A tambah B ini suku 2 di pangkat 3 ya. Kita tulis soalnya sebagai berikut ya, ini lihat A ditambah B di pangkat 3 sama dengan, nah ini di sini baru kita tahu manfaat atau kegunaan daripada pola bilangan segitiga Pascal. Berhubung pangkatnya adalah pangkat 3, binom A ditambah B atau suku 2-nya A tambah B pangkat 3, maka kita menggunakan, perhatikan ya, di sini ada kaitan hubungan antara soal dengan jumlah angka ya, soal dengan jumlah angka pada baris keempat ini ya. Nah ini keempat ya, kita coba lihat. Nah ini pada baris keempat susunan angkanya adalah 1, 3, 3, 1, jumlahnya 8 atau 2 pangkat 3. Pangkatnya ini sesuai dengan soalnya adalah A ditambah B pangkat 3, sehingga kita memanfaatkan bilangan pada baris keempat, yaitu 1, 3, 3, 1. Untuk itu kita tuliskan A tambah B pangkat 3 sama dengan, kita gunakan angka pada baris keempat 1, 3, 3, 1 begini, 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Ini nanti akan menjadi koefisien daripada hasil perpangkatan A ditambah B pangkat 3. Dan angka 1, 3, 3, 1 ini diambilkan dari bilangan pola segitiga Pascal pada baris yang keempat, karena pangkatnya pangkat 3 ini sesuai. Kita lanjutkan ya. Perhatikan, A ditambah B pangkat 3 sama dengan 1 ya, ini dikali A pangkat titik-titik kali B pangkat titik-titik. Jadi kita menggunakan suku yang ada di dalam binom atau suku 2 ini. Sukunya adalah A dan B. Jadi 1 A pangkat sekian kali B pangkat sekian, ditambah 3-nya pun sama, 3A pangkat sekian kali B pangkat sekian, ditambah 3A pangkat sekian B pangkat sekian, ditambah 1A pangkat sekian B pangkat sekian. Nah pangkatnya berapa? Mari kita lihat ya. Perhatikan, ternyata pangkatnya A tambah B pangkat 3 itu sama dengan 1A di pangkat 3. Jadi mulai dari angka 3, karena pangkat tertinggi adalah angka 3 ini ya. Kita mulai angka 3, B nya kita awali dengan angka 0 ya, angka 0. Berikutnya 3A pangkat, nah ini ya, pangkat daripada A nya ini menurun ya, setelah 3 menjadi 2, 3A pangkat 2, B nya naik 1 dari 0 menjadi 1, jadi 3A pangkat 2 B pangkat 1, ditambah 3A nya menurun dari 3, 2, 1, sedangkan B nya pangkatnya naik dari 0, 1, 2. Yang terakhir tambah 1A nya pangkatnya menjadi 0 ya, karena berkurang terus, berkurang 1, sedangkan B nya bertambah 1 menjadi 3. Sehingga hasilnya perpangkatan A tambah B pangkat 3 ya, A tambah B pangkat 3 itu sama dengan 1 B pangkat 0 itu tadi kita sudah paham, nilainya sama dengan 1 ya. 1 itu artinya tidak kalau dikalikan tetap hasilnya berarti 1A pangkat 3 dikali 1 tetap 1A pangkat 3, ditambah 3A pangkat 2 B pangkat 1, ditambah 3A pangkat 1 B pangkat 2, ditambah sama seperti tadi A pangkat 0 itu 1, 1 plus 1 1 B pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya ya, setelah disederhanakan menjadi A tambah B pangkat 3 sama dengan
1A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 B pangkat 1 ditambah 3B pangkat 3 dan ya, kita lanjut. Ya, ini mencolok kembali. Hasilnya akhirnya A tambah B pangkat 3 sama dengan 1 A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 tambah 3A pangkat 2 B pangkat 1 tambah 3B pangkat 3 ya. Ditambah, ini masih kurang tadi ya, mohon maaf, ditambah 1 B pangkat 3. Iya, ini dia. Ulangi kembali ya. Ditambah 1 B pangkat 3. Nah, ini contoh soal tentang manfaat daripada pola segitiga Pascal ya, yaitu angka-angka yang ada pada pola bilangan segitiga Pascal itu ternyata bermanfaat untuk mempermudah pemangkatan binom ya, atau suku 2 ya. Jadi pada pemangkatan binom ya atau suku 2 itu kita menggunakan baris pada pola segitiga Pascal untuk menentukan koefisien daripada pemangkatan binom tersebut. Jadi kalau 2 ya, ini 2 pangkat 3 atau ini A ditambah B pangkat 3 itu akan sama dengan koefisiennya tentu kita ambilkan dari baris ketiga bilangan segitiga Pascal yang ini, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1 dan seterusnya. Tadi proses sudah kita tahu bersama. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikut. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga adalah yang keempat ya, adalah tentukan hasil berpangkatan 2A ditambah 3B pangkat 3. Maaf, ini bukan pangkat 2 tapi pangkatnya 3 ini ya, supaya sama dengan soal yang tadi. Bagaimana kita menjabarkan soal ini? Kita lihat. Oke, kita masih menggunakan struktur bilangan yang sama, yaitu bilangan pada baris yang ketiga, yaitu atau kita menggunakan koefisien pada baris keempat ya, baris keempat ya, karena ini pangkatnya 3 ya, berarti baris keempat pola bilangan segitiga Pascal yaitu angka 1, 3, 3 dan 1. Nah ini ya, nah ini sehingga 2A ditambah 3B pangkat 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Kita lanjutkan. Hasilnya sama dengan 1 sama seperti tadi, 2A pangkat sekian kali 3B pangkat sekian ditambah 3 2A pangkat sekian kali 3B pangkat sekian ditambah 3 kali 2A pangkat sekian kali 3B pangkat sekian ditambah 1 kali 2A pangkat sekian kali 3B pangkat sekian. Kita lanjut. 2A tambah 3B pangkat 3 sama dengan, perhatikan, yaitu 1 2A pangkat, kita mulai dari angka 3 karena ini pangkatnya pangkat 3 ini ya. 1 2A pangkat 3 kali 3B pangkatnya 0 ya, mulai dari 0 ditambah 3
kali 2A pangkatnya menurun ya, dari 3 menjadi 2. Kemudian 3B-nya tambah 1 naik, ditambah 3 kali 2A pangkat 1 kali 3B pangkat 2 ya, naik ya, B-nya naik, itu 3B-nya naik 0 1 ya, pangkatnya 0 1 2, ditambah 1 kali 2A pangkat 0 kali 3B pangkat 3. Lanjut. Kemudian hasilnya 2A tambah 3B pangkat 3 sama dengan 1 kali 2A pangkat 3. 3B pangkat 0 1, jadi hasilnya adalah 1 kali 2A pangkat 3 ditambah 3 kali 2A pangkat 2 kali 3B pangkat 1 ditambah 3 kali 2A pangkat 1 kali 3B pangkat 2 ditambah 1 kali 3B pangkat 3, karena 2A pangkat 0 itu harganya 1 ya. Kita teruskan. 2A ya, 2A tambah 3B pangkat 3 sama dengan, nah ini 2A kalau di pangkat 3 itu artinya kan 2A ya. Kita coba di sini ya. 2A di pangkat 3 itu sama dengan 2A, bentar, 2A dikali 2A dikali 2A sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali A kali A kali A. 2 kali 2 kali 2 berarti 8. A kali A kali A berarti A pangkat 3. Sehingga hasilnya tambah dengan 8A pangkat 3. Ya, oke. Jadi hasilnya adalah 2A pangkat 3, hasilnya sama dengan 8A pangkat 3. Kita lanjut. Ini ya, 1 kali 8A pangkat 3. Kemudian dengan cara yang sama, 3 kali 2A pangkat 2. 2A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 4. Ini ya, kita tulis 4. A pangkat 2 ya, A pangkat 2 ini. Kemudian dikali 3 B pangkat 1, 3B pangkat 1 hasilnya tetap 3B, berarti ini koefisien 3 nya ke depan sini ya, B nya pangkat 1 ditambah 3 kali 2 pangkat 1 berarti tetap 3 kali 2 A nya pangkat 1, kemudian kali B pangkat 2, 3B pangkat 2, 3B pangkat 2, 3 pangkat 2 9, sedangkan B pangkat 2 ya B pangkat 2 ditambah 1 kali 3B pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 27 B pangkat 3. Kita lanjutkan. 1 kali 8 8, 3 kali 4 12, 12 kali 3 36 ya. Jadi 36, jadi A2A tambah 3B pangkat 3 sama dengan 8A pangkat 3 ditambah 36 A pangkat 2 B pangkat 1 yang ini. Ditambah 3 kali 2 8, 3 kali 2 6, 6 kali 9 54, 54 A pangkat 1 B pangkat 2. Ditambah 1 kali 27 tetap 27 B pangkat 3 gitu. Ya. Jadi itu hasil daripada perpangkatan ya, hasil daripada perpangkatan binom atau suku 2 dengan pangkat bilangan bulat positif. Kita memanfaatkan angka-angka pada setiap baris pada pola bilangan segitiga Pascal. Jadi kalau pangkat daripada binom itu pangkat 2, nanti kita menggunakan barisan pada baris yang ketiga. Kalau pangkatnya 3, kita menggunakan memanfaatkan barisan pada pola yang keempat atau baris yang keempat, yaitu angka 1 3 3 1. Sampai di sini apakah bisa diterima penjelasan dari Pak Guru?
Baik, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, ini ada soal untuk kalian untuk latihan, ya. Untuk kalian latihan di rumah, ya. Silakan ditulis. Ini soal latihannya adalah nomor 1. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-10 pola segitiga Pascal. Tadi caranya sudah Bapak sampaikan, nanti kalian kerjakan dengan cara yang sama, langkah yang sama. Nomor 2, ya, tentukan hasil perpangkatan binom yaitu 2A ditambah 3B pangkat 4. Ya, nanti langkah-langkahnya pun sama dengan yang Pak Guru sampaikan. Baik, demikian penjelasan tentang pola bilangan segitiga Pascal dan juga penerapannya di soal-soal perpangkatan. Semoga bisa dipahami dan kita akan bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Yang mohon maaf atas segala kurangnya, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, terima kasih. Jangan pernah takut untuk terus berlatih soal-soal matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.